Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahma Setiawan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai free will. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan membahas free will filter kind, yang kedua ada free will filter strategis, yang ketiga ada free will filter konsep IF10, yang keempat ada free will log, yang kelima ada network time protocol, yang keenam ada address list untuk free will filter, dan yang terakhir ada konfigurasi DNS server. Nah, kita lanjut ke free will filter kind. Mikrotik memiliki fitur bernama free will yang berfungsi untuk melakukan threading, forwarding, dan marketing terhadap paket yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur free will ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain atau rantai yang berurutan. Setiap chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dengan suatu chain. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun apabila paket yang masuk ke free will tidak cocok, maka akan dilarikan ke rules di bawah sampai di match. Input atau memblokir paket yang menuju router. Output memblokir paket yang bersumber dari router. Forward memblokir paket yang melewati router. Nah, kita lanjut ke free will filter strike. Yang pertama ada access drop and. Strategi ini adalah pendekatan yang sangat ketat dalam penggunaan free will. Dalam strategi ini, hanya jenis lalu lintas tertentu yang diizinkan untuk melewati free will. Sementara, semua lalu lintas lainnya secara default akan ditolak. Ini berarti bahwa administrator jaringan secara aktif mengkonfigurasi free will untuk mengizinkan jenis lalu lintas tertentu seperti port, protokol, dan alamat IP tertentu. Cocok untuk organisasi di sektor yang sangat diatur seperti keuangan dan kesehatan, di mana perlindungan data adalah prioritas utama. Kedua ada drop file access. Nah, strategi ini pendekatan yang lebih terbuka dalam pengaturan free will. Dalam strategi ini, sebagian besar lalu lintas diizinkan untuk melewati free will, tetapi ada beberapa aturan yang ditetapkan untuk menolak lalu lintas yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Ini berarti bahwa free will akan diizinkan banyak jenis lalu lintas, tetapi akan memblokir beberapa jenis yang telah dideklarasi sebagai ancaman. Cocok untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi seperti perusahaan teknologi atau startup. Nah, kita lanjut ke free will filter konsep IF10. IF, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan sertifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, VTP atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan IF. Sedangkan dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi, inilah yang disebut dengan 10. Nah, kita lanjut ke free will log. Free will log adalah catatan atau log yang dihasilkan oleh free will yang mencatat semua aktivitas yang terjadi di jaringan yang dilindungi oleh free will tersebut. Log ini berisi informasi penting tentang lalu lintas jaringan, termasuk data tentang koneksi yang diizinkan dan yang ditolak, serta informasi tentang potensi ancaman atau serangan.
Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai dengan yang diinginkan melalui Freewell filter dan menggunakan Action Log. Buatlah log untuk mencatat aktivitas ping yang masuk ke router. Caranya, buat rules baru pada IP Freewell fitur rules. Nah, kita lanjut ke Network Time Protocol. Network Time Protocol atau NTP adalah protokol penting yang digunakan untuk mensinkronkan waktu di seluruh perangkat dalam jaringan dengan memastikan bahwa semua perangkat memiliki waktu yang konsisten dan akurat. NTP membantu meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan keadaan sistem jaringan. Penggunaan NTP sangat penting dan berbagai aplikasi, termasuk sistem keamanan log dan komunikasi antar paket. Metode operasi NTP yang pertama client mode, yang kedua ada server mode, yang ketiga ada pair mode, yang keempat ada boards and bulkheads. Nah, kita lanjut ke address list untuk Freewell filter. Kita bisa menggunakan fitur address list pada Freewell untuk mempermudah pengelolaan aturan filter daripada membuat rows satu persatu untuk setiap alamat IP. Address list menggunakan kita dikelompokkan alamat-alamat IP tersebut menjadi satu daftar. Beberapa manfaat penggunaan address list dalam Freewell filter antara lain menyederhanakan pembuatan aturan Freewell dengan preferensi ke satu daftar alamat. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi pengolahan aturan, cukup mengubah daftar tanpa mengubah aturan secara individu. Dan yang terakhir meningkatkan keamanan dengan pengelompokan IP yang sudah diatur. Nah, kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server adalah proses pengaturan dan pengelolaan server domain name system atau DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya. DNS server berfungsi sebagai direktori yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan dengan menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih alamat IP numerik. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi, sifatnya lokal, tapi tidak diresolute ke internet. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.